Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Tutup. Lanjut. Saya di sini harus Tusardi. Di sini dari 6A MKS. Saya ingin mempresentasikan tentang 10 saham untuk portofolio optimal emiten. Di sini saya pakai dua layar, satu di HP, satu di laptop. Jadi maaf kalau misalnya saya lihatnya ini karena penjelasan saya ada di laptop. Oke, saya langsung aja, dan maaf kalau misalnya ada berisik-berisik ini lagi dulu. Oke, 10 saham portofolio optimal. Saya harus Suserdi dengan nilai 50 40 30 009. Di sini akan membahas 10 saham. Langsung saja. Jadi prosesnya tuh nggak langsung instan. Awalnya saya itu memilih yang sahamnya terlebih dahulu gitu, pemilihan sahamnya, lalu proses perhitungannya, error dan risikonya, barulah IRB yang memperingkatkan sahamnya, mana yang optimal, mana yang enggak gitu, barulah pembentukan portofolionya yang baik, bagaimana yang untuk yang mana dan berapa persen gitu, dan hasil akhirnya. 10 saham yang saya pilih ini ada DMAS, SKRN, LPPF, BPCA, GEMS, RALS, TPMA, ADRO, BSS, BSSR, dan BBNI. Alasannya karena saya ingin portofolio yang saya cari optimal atau tidaknya, atau yang saya teliti itu minimal harus satu kali pernah memberikan dividen. Jadi kalau kriteria saya itu gitu sih. Jadi sumbernya dari Yahoo Finance untuk data close-nya atau data penutupnya, harga penutupnya saya ngambilnya dari Yahoo Finance. Jadi gitu. Ini untuk proses perhitungannya setelah saya menghitung RP, menghitung returnnya, lalu realitasnya berapa dan sejenisnya, baru ditemukanlah ERP-nya berapa. Dan ERP yang lebih besar dibandingkan CI itu merupakan emiten atau saham yang bagus atau optimal. Maka dari itu ada 6 saham, yaitu BSSR, DMAS, GEMS, LPPF, SKRN, TPMA. 6 ini yang optimal secara datanya. Namun pas saya ngecek di bagian WI-nya, di bagian WI untuk proporsi dananya itu terdapat kejanggalan. Ada 2% tapi negatif di BSSR. Jadi alasannya saya merahkan ini karena saya eliminasi juga untuk BSSR karena tidak sesuai dengan klasifikasinya lah. Hasil yang optimal hanya ada 5 saja, itu DMAS, GEMS, LPPF, SKRN, dan TPMA. Langsung saja. Dan PT 5 ini ada PT Pural Delta Lestari, TBK atau DMAS. Di sini dia merupakan perusahaan yang bergerak di sektor properti dan pengembangan kawasan industri. Perusahaan ini terkenal sebagai pengembangan kawasan industri modern Kota Delta Mas yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. DMAS ini ya memiliki fokus bisnis pada penjualan lahan industri, kawasan komersial dan hunian, serta pengembangan infrastruktur kawasan terpadu. Dalam beberapa tahun juga kinerja perusahaannya juga didukung oleh peningkatan permintaan lahan industri, khususnya di sektor manufaktur dan data centernya. Bisa jadi alasan juga kenapa di tahun ini, karena saya mengambil datanya di tahun ini, itu masuk ke dalam portofolio optimal. Pada pembentukan portofolio optimalnya juga saham DMAS ini IRB-nya positif dan proporsi dananya ada di 24%.
Ini bukan yang terbesar di portofolio saya, tapi dia ada di peringkat kedua kalau ya, ada di peringkat kedua. Nah, kedua itu PT Golden Energy Mines Tbk, atau kode sahamnya itu GMS. PT ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batubara dan energi. Kegiatan utama perusahaan meliputi eksplorasi, penambangan, serta penjualan batubara untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Jadi dia mensuplai untuk yang ekspor maupun impor. Nah, dikenal sebagai salah satu emiten batubara yang memiliki produksi dan penjualan cukup besar di Indonesianya. Kinerja perusahaannya umumnya dipengaruhi oleh harga batubara global juga, dan permintaan energi global dan aktivitas ekspornya. Berdasarkan hasil proporsi dananya, hitungan saya itu menunjukkan itu dapat 10% dari portofolio optimal saya. Ya gitulah. Kita lanjut lagi. Selanjutnya itu PT Matahari Department Store Tbk, atau kode sahamnya itu LPPF. Di sini ini merupakan PT yang mana portofolionya termasuk yang paling besar, dia ada di 38%. Oke, jadi perusahaan PT Matahari Departemen ini yang biasanya iklannya itu sering matahari, nah itu ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan retail, khususnya department store. Nah, dikenal sebagai salah satu jaringan pusat pembelanjaan terbesar di Indonesia dari dulu hingga sekarang. Menyediakan berbagai produk seperti pakaian, aksesoris, kosmetik, perlengkapan rumah tangga, dan kebutuhan hidup atau gaya masyarakat di Indonesia juga. Kinerja perusahaannya ini tergantung dengan konsumsi masyarakatnya. Jika konsumsi masyarakatnya gede atau besar, maka kinerja perusahaannya termasuk yang besar juga atau bagus. Berdasarkan hasil perhitungan proporsi dananya juga, saham LPPF ini 38%. Ini alokasi investasi terbesar, ada di 38% di portofolio optimal saya. Ini yang nomor 1 dari 5. Dan mungkin sebab alasannya sih karena saya ngambilnya di bulan Februari, dan alasannya nanti ada di belakang video. Oke. Yang keempat itu ada PT Super Kran Mitra Utama Tbk, atau singkat kodenya itu ada di SKRM. Nah, PT ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan alat berat, jasa pengangkatan, dan layanan konstruksi industri. Nah, perusahaan menyediakan berbagai alat berat seperti kren untuk pendukung proyek konstruksi, industri, energi, dan manufaktur, serta infrastruktur. Kinerja perusahaan ini dipengaruhi oleh perkembangan proyek industri dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Semakin meningkatnya aktivitas proyek, maka cenderung perusahaan ini bakal meningkat prospek kinerjanya. Berdasarkan hasil perhitungan proporsi dananya ada di 21% untuk yang di portofolio optimal saya di perusahaan Supercar ini. Dan yang terakhir ada di saya lupa nulis itu apa, ngedit saham optimal. Jadi ini saham optimalnya ada di PT Transpower Marine Tbk, merupakan perusahaan yang bergerak di sektor transportasi jasa pelayaran. Jadi ini ada di sektor pelayaran, khususnya di pengangkutan barang curah seperti batu bara, mineral, dan bahan industri lainnya. Nah, perusahaan menyediakan layanan pengangkutan laut menggunakan kapal tugboat dan bark untuk mendukung distribusi hasil tambang dan kebutuhan logistik industri. Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh aktivitas sektor pertambangan, perdagangan komoditas, serta permintaan jasa transportasi laut di Indonesia. Nah, berdasarkan hasil perhitungan proporsi dana itu ada di 8% dalam portofolio optimal. Tidak besar, tapi ini sangat berpengaruh untuk returnnya. Dan itu secara kesimpulannya adalah berdasarkan hasil perhitungan proporsi dana, saham LPPF merupakan saham dengan alokasi investasi terbesar
38%, kemudian diikuti dengan DMAS sebesar 24%, SKRN sebesar 21%, Games sebesar 10%, dan TPMA sebesar 8%. Hasil menunjukkan bahwa saham-saham yang terpilih memiliki kemampuan untuk memberikan tingkat return yang optimal dibandingkan resiko sistematis yang dimiliki selama periode penelitian. Nah, periode penelitian yang saya ambil ini ada di bulan Februari. Pada saat itu kondisi pasar juga lagi ya naik-naik ya kan, dan kondisi lagi puasa juga, jadi bukan hanya saya aja yang puasa, tapi pasar juga lagi puasa-puasanya juga itu. Dan di akhir-akhir Februari juga terdapat konflik geopolitik juga antara ya negara-negara besar itu. Barulah setelahnya kondisinya ya cukup bagus lah. Dan alasan saya memilih dan data ini saya memilihnya di bulan Februari. Di bulan Februari ini sebab awalnya itu karena kondisi geopolitik juga, dan alasan di bulan Februari itu ulang tahun saya juga. Jadi saya ya apa dampaknya itu di kondisi pasar yang belum optimal, apakah portofolio saya ini optimal juga atau tidak. Maka dari itu saya memilih di bulan Februari, dan di kondisi pasar yang tidak optimal juga di tahun 2026. Sekian dari pemaparan portofolio optimal saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hi. Dan saya matikan dulu yang sini. Ya kelar udah.